Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliatul Afifah dari kelas 3I dengan NIM E1E01933 akan menjelaskan mengenai apa itu metode penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, langsung saja. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, dan komputer. Berdasarkan pengertiannya, kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sebagai contoh, kondisi suatu barang, apakah jelek, bagus, ataupun sedang, pekerjaan seperti pengusaha, petani, ataupun pedagang, dan lain sebagainya. Data kualitatif juga terdiri atas data nominal dan data ordinal. Berdasarkan jenisnya, metode kualitatif adalah sebuah metode yang datanya adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan dengan sudut pandang yang lebih menekankan pada sifat, mutu, objek, dan objek yang bersangkutan. Berdasarkan tujuannya, penelitian kualitatif memiliki tujuan yakni untuk melakukan suatu penafsiran terhadap suatu fenomena sosial. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah multi-metodologi, sehingga tidak ada metodologi khusus dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah definisi pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua jenis. Yang pertama, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan di mana peneliti telah mengetahui dan pasti informasi apa yang hendak digali oleh narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman tertentu dalam wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali oleh responden. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Adapun metode pengumpulan data observasi ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari narasumber. Dan yang kedua adalah observasi non-partisipan, adalah observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Yang keempat adalah study document. Adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Study document merupakan jenis pengumpulan data di mana peneliti meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Adapun dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data
dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa tersebut, misalnya autobiografi. Dan yang kedua adalah dokumen sekunder, adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Selanjutnya adalah pengertian penelitian analisis konten, yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi komunikasi. Ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu analisis konten kualitatif dan analisis konten kuantitatif. Nah, analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Namun di sisi lain, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis dan yang khusus. Nah, analisis isi pun dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan, televisi, maupun semua bahan dokumentasi. Adapun tujuan analisis isi atau konten, yang pertama adalah menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Dan yang kedua adalah menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan, tetapi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Selanjutnya, proses penelitian analisis konten. Sebagai metode yang sistematis, analisis isi mengikuti suatu proses tertentu. Adapun tahapan proses analisis isi, yang pertama adalah merumuskan tujuan analisis, yang kedua konseptualisasi dan operasionalisasi, yang ketiga adalah lembar coding atau coding sheet, yang keempat adalah populasi dan sampel, yang kelima adalah training atau pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas. Yang keenam adalah proses coding, yang ketujuh adalah perhitungan reliabilitas final, dan yang kedelapan adalah input data analis. Selanjutnya adalah pengertian studi kasus. Dalam tradisi keilmuan, penelitian kualitatif dikenal juga dengan terminologi studi kasus atau case study sebagai sebuah jenis penelitian. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Jika pengertian pertama lebih mengacu pada strategi penelitian, maka pengertian kedua lebih kepada hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian studi kasus yaitu mengambil lesson learned atau pelajaran yang terdapat di balik perubahan yang ada, tetapi banyak penelitian studi kasus yang ternyata mampu menunjukkan adanya perbedaan yang dapat mematahkan teori-teori yang telah mapan atau menghasilkan teori dari kebenaran yang baru. Yang selanjutnya adalah pemilihan sampel dalam penelitian studi kasus. Teknik pengambilan sampel secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Yang kedua, probabilitas sampling, teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus. Yang pertama menggunakan teknik observasi, merupakan metode yang dijalankan secara sistematis dan dengan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu itu terjadi. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu suatu cara atau metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Yang ketiga, interview wawancara, adalah percakapan dan tanya jawab yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah sosiometri, merupakan salah satu metode penelitian dalam psikologi sosial. Sosiometri sebenarnya telah memberikan pengertian tentang ukuran berteman. Jadi dengan sosiometri orang dapat melihat bagaimana seseorang dalam kelompok dan juga bagaimana struktur hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya adalah penelitian etnografi, adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuan penelitian etnografi menurut Spartley mengungkapkan beberapa tujuan penelitian etnografi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami rumpun manusia. Yang kedua, etnografi ditunjukkan guna melayani kemanusiaan
kemanusiaan di mana ini berkaitan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Spradley, yakni menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu.